Housou no Haki Ultimate Loki itu memanglah mengerikan. Apa yang tampak sekarang ini rasa-rasanya akan menjadi realita pasti seperti imajinasi yang bisa diwujudkan dalam gambaran Sun God of Nika kan, dewa matahari Elbaf itu. Loki adalah dewa yang terhubung dengan itu semuanya karena masih ada kemungkinan yang mempunyai dikatakan sebagai salah satu lawan terkuat di kisah ini nanti. Seperti yang kita tahu nakama, dalam pembahasan ini Oda Sensei sudah mengatakan beberapa hal penting terkait Loki, Luffy, Sabo, Dragon dan yang lainnya. Mereka terhubung satu sama lain dan pada dasarnya buah iblislah yang membuat mereka tuh populer. Tetapi di sini kita akan tekankan pula ya apa yang dikatakan Oda Sensei terkait Yonko lain seperti Kurohige dan juga Kagamisa, dan tentunya juga SBS, daftaran dan pertanyaan yang lainnya. Seru tuh nakama. Kita tahu bahwa keadaan dunia baru yang lagi kacau balonnya itu semua para Yonko bergerak termasuk kubu revolusioner sendiri kan. Tapi Elbaf menjadi sebuah pembeda dalam saga spektakulernya, tempat dimana ras terkuat yang pernah ada di bumi sejak era peradaban kuno dan juga Joy Boy kan. Yes, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita bahas alur cerita pre di sini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Sekarang ini apa yang sempat dikatakan oleh Oda Sensei menjadi lebih masuk akal lagi. Dia pernah berkata, suatu saat nanti di masa itu akan ada seorang bajak laut dengan penutup mata yang akan menjadi penghalang besar Mugiwara Luffy. Dia sangatlah mengerikan. Well, apakah itu yang dimaksud adalah Loki? Ya dengan keadaan sekarang ini jelas bisa aja dikait-kaitkan nakama. Memang kita sempat mempraduga ya bahwa sebenarnya bajak laut tersebut terhubung dengan nama-nama besar seperti Rocks Pirate yang muncul di masa depan itu. Tapi nyatanya sekarang ini ada raksasa yang matanya ditutup-tutupi dengan perban secara langsung. Dialah pangeran terkutuk Loki. Clue ini semakin menemukan potongan-potongan puzzle untuk masa depan ini. Untuk kasus Loki, alasan kenapa mata itu ditutup ya, mungkin alasannya sederhana. Jika dibuka, mata itu akan sangatlah berbahaya. Kami pikir itu semuanya dipengaruhi oleh Housou no Haki milik Loki sendiri. Kemampuan Haki Raja yang tertarget itu merusak, menghancurkan dan bisa meledakkan. Pengguna Haki Raja seperti ini memang tidak banyak dan sangat langka. Mata ini mungkin semacam alter ego seperti kasus Cavendish dan mata-matanya tersebut. Jika seperti ini makin terjawab aja nggak sih jika kemampuan raksasa itu sangatlah luar biasa dan ditunjang dengan kemampuan buah iblis legendanya. Nah kita tahu nakama, jika kita ingat pula ya cerita bagaimana kisah One Piece sendiri dibikin roadmaps-nya itu, lagi-lagi udah sempat menjawab perkataan dari para nakama semuanya. Dia menjawab pertanyaan penggemar tentang bagaimana Luffy dalam mode gear kelimanya itu bisa menciptakan kacamata hitam dan juga helm baseball tersebut kan. Itu memang sempat aja cuy dilakukan, dan di Egg kemarin aja dia memunculkannya ketika melawan Guru Selo. Tahu jawaban lebih lanjut dalam Oda dalam daftar SBS nya ini? Ya, benda-benda tersebut memang muncul dari imajinasi dan fantasi Nika Dewa Matahari. Semuanya pasti sepakat banget bahwa pengungkapan soal Nika itu di Egg kemarin aja hanya pembuka cerita ya. Kenapa? Karena kebenaran detailnya ya harusnya diungkapkan di Elbaf. Luffy akan mengetahui identitas asli kekuatannya tersebut. Nika yang memang sebagai dewa junjungan di Elbaf sendiri terhubung dengan erat di sana. Di Elbaf ini haruslah Luffy akan paham banget kekuatan yang dia miliki itu sebenarnya apa. Apakah itu memang imajinasi full atau masih bisa ditingkatkan lagi? Kalau menarik dari perkataan Oda Sensei, jika seorang pengguna buah iblis itu memang tinggal menunggu waktu beberapa dari mereka memahami kemampuan Devil Fruit-nya itu ya. Beberapa dari mereka itu bahkan bisa awakening loh. Dalam terah Luffy, dia memang terhubung kuat pada Sabo pula sebagai kakaknya. Bahkan ada teori kala itu setelah kepergian podcast di Ace ya, Merah-Merah Nomi selanjutnya yang dimiliki Sabo itu terhubung kuat dengan Hito-Hito Nomi milik Luffy. Kita tahu bahwa Sabo sendiri dikatakan memiliki buah iblis tak kalah mengesankan dengan adiknya Luffy itu. Oda menjawab dengan kemampuan api Sabo itu jika sudah awakening nanti bukan merah lagi yang muncul. Itu adalah warna yang lebih suci tetapi mengerikan, warna biru maupun warna hitam. Mungkin sejenis api Solenia mungkin. Kedua jenis api ini dianggap sebagai manifestasi lebih tinggi daripada api merah ya. Oda Sensei juga pernah mengatakan bahwa pertanyaan para fans terkait Luffy dan Dragon yang di tengah-tengahnya ada Sabo sebagai penghubung itu
semuanya memang berjalan lancar, tetapi banyak kompleksitas di dalamnya. Memang Dragon sendiri ya terkesan tidak dekat dengan Luffy itu juga demi menjaga kebaikan sendiri sebagai pihak yang dianggap kriminal besar oleh pemerintahan dunia. Dragon tentu beresiko jika terlalu dekat dengan putranya dan akan membahayakan keselamatannya kan. Itulah yang dia pikirkan. Namun kondisi sekarang jelas sudah berbeda ya. Luffy sekarang setara dengan Akagami, dialah Yonko dengan armada Grand Fleet besar dalam dunia baru. Jelas jika mereka bersama tentu tak akan menjadi masalah kan. Apa yang akan terjadi jika pertemuan itu segera bertemu Dragon dan juga Luffy, putra dan juga ayah tersebut? Well, kami rasa itu akan menghebohkan dunia baru sendiri sob. Para Yonko bergerak, angkatan laut waspada, dan pemerintahan dunia akan geram dengan semua kejadian ini. Karena meskipun seorang Yonko, ikatan-ikatan keluarga antara Luffy, Dragon, Sabu itu memang istimewa dan sulit sekali dipisahkan pada akhirnya. Lu bayangin sob, Gap sebagai kakeknya yang sekarang disekap oleh Kurohige, jika mereka semua tahu, bukankah menjadi battle Ragnarok tuh yang akan terjadi secepatnya. Selain itu, Oda Sensei juga pernah menjelaskan lagi tentang Kurohige. Yonko lain selain Mugiwara yang kita tahu ya bahwa nama dari kapal Kurohige itu adalah Saber of Sebek kan. Apakah ini ada hubungannya dengan Rock di Sebek? Well, Oda tidak memberi jawaban eksplisit tentang hal ini karena dia hanya mungkin berkata iya. Namun belum ada kepastian secara lengkap dan jelas ataupun disengaja. Itulah kenapa untuk masalah ini masih perlu kita saksikan lebih lanjut dalam pengembangan ceritanya. Sementara itu untuk SBS selanjutnya, gimana untuk Yonko Akagami nih? Yes, Oda yang mengalami pertanyaan serupa. Apakah Shanks itu bisa menggunakan Kamushari Divine Departure itu langsung diajari Rogers atau belajar sendiri kepada sang raja bajak laut dahulu? Di sini Oda hanya mengatakan bahwa Shanks itu bisa melakukan itu karena dia tahu bersama Roger. Dia bisa melihat kemampuan apa yang sering digunakan kaptennya dahulu. Sang kemudian belajar sendiri secara otodidak dengan cara yang Rogers lakukan hanya dengan melihatnya loh. Itu artinya bakat Shanks sudah luar biasa sejak awal ya. Dia seharusnya juga meniru beberapa kemampuan lain dari kaptennya itu loh. Lihat bagaimana masa lalu Roger sendiri sering bertarung. Jika Shanks mampu meniru semuanya, bah kekuatannya bisa dikatakan bisa menyeterai kaptennya itu kan sekarang ini. Dengan sekali pengamatan dan fokus luar biasa aja, Shanks bisa melakukan hal segila itu nih. Kayaknya nih orang akan dijadikan plot twist besar di akhir ini bersama kelompok kapalnya sendiri. Selain itu, Oda juga ditanyai perihal Crosswill sendiri sob. Yonko bagi. Dia menjelaskan bounty mereka itu yang telah menjatuhkan kepada para buronannya kan. Jika fleet admiral maka 5 miliar berry. Untuk admiral 2-3 miliaran berry. Sementara vice admiral 500 juta berry. Nah, untuk bounty commodore kapten 100 juta berry lah. Jawaban itu membuat para fans menjadi lebih senang sekarang. Sementara itu ada pertanyaan pula tentang Kuzan. Bagaimana nih untuk mantan Admiral satu ini? Dia juga menjawab bahwa Kuzan sendiri sebagai anggota Kurohige dan komandan Titan itu dia juga memiliki krunya sendiri. Kuzan tak selalu menaati perkataan dari Kurohige karena apa yang terpenting baginya adalah kebebasan. Tapi meski begitu ya, banyak asumsi liar bahwa Kuzan tetap di sana sampai akhir atau bakalan membelot pada akhirnya. Jika karakternya tak selalu patuh itu bisa aja kan peluang membelot itu ada lagi. Nah selain itu, Oda ini juga menambahkan lagi tentang Fujitora dan juga Ryokugyu. Awal mula bagaimana bisa masuk dalam kubu marinir. Dia menjawab mereka diambil dari negara-negara yang terafiliasi dengan pemerintahan dunia sendiri dan angkatan laut yang melakukannya. Ryokugyu sendiri adalah polisi dari kerajaan Taya di South Blue. Suatu hari ada kerajaan besar yang melibatkan seorang wanita di sana. Aramaki pun dijebak dan harus dipenjara dan berhasil kabur. Namun dia memiliki kekuatan besar sehingga reputasinya sampai ke pemerintahan dunia. Untuk Fujitora jelas dia berasal dari West Blue ya. Dia sebelumnya adalah kepala pasukan pertahanan kerajaan Aoi, tapi kerajaan itu hancur akibat peperangan. Dia Fujitora menjadi penjahat paling dicari. Sejak saat itu pemerintahan dunia rupanya menyadari dan mereka langsung merekrut Iso Fujitora sebagai admiral tersebut. Lalu di sini nih ada pernyataan tentang Garling. Seberapa kuat sih karakter satu ini? Oda menjelaskan bahwa Garling itu sangat luar biasa kuat. Ada alasan dibalik kekuatannya. Jadi sebelum menjadi Gorosei pun Garling ini masih muda, dia memiliki power yang sangatlah besar. Mungkin seperti putranya Shanks. Kekuatan gabungan antara haki luar biasa dan juga buah iblis legendaris. Kemampuan bertarung ini menjadi salah satu Gorosei terpenting di akhir saga ini. Jelas ini menjadi mohon merepotkan jika melawannya dengan serius ya.
Nah, SBS berakhir di sana dan kita dibawa kembali ke keadaan dunia baru sekarang ini. Dengan demikian nakama, jika Garling beneran akan datang ke Elbaf sendiri, dia yang notabene pengguna kemampuan haki spesial dan buah iblis. Bukannya menjadi menarik pula tuh bahwa dentuman hakinya akan menemukan lawan yang pas setara jika asumsi itu sudah terjadi ketika Luffy dan Loki sudah berteman. Sebelumnya ketika di awal kenal itu ya, Loki meledakkan dentuman haki raja pada Luffy dan para kru. Namun ketika sudah bergabung menjadi nakama, haki raja Loki akan dikeluarkan dan lawan yang mungkin dihadapi adalah Vigarland Garling karena dia berusaha mendapatkan Luffy sang dewa matahari. Jelas Loki yang terobsesi itu tak akan membiarkan hal itu terjadi ya. Nah, dengan seperti ini nakama, ketika pertempuran Ragnarok itu sudah benar-benar terjadi lagi ya, kita akan diberikan momentum bersejarah tersebut loh. Ketika mata itu sudah dibuka dan teman Hosoku no Haki sudah dikeluarkan, dia menghadapi lawan terbesar semacam Luffy dan juga Vigarland Garling. Namun sang pangeran Elbaf Loki harusnya tak akan menjadi masalah untuk menunjukkan seberapa masifnya kemampuan haki raja miliknya tersebut kan. Awak ini buah iblisnya salah dinantikan sih. Memang menarik sebagai seorang raksasa yang kayaknya terhubung pada tipikal atau jenis raksasa seperti Owars Junior karena memiliki tengkorak sebagai tandanya itu. Harusnya loh ya, dia raksasa bakalan OP parah sih dalam kemampuan hakinya ini. Kalian semua sepakat nggak tentang hipotesa ini? Menarik kan alur cerita prediksinya? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai Hosoku no Haki Ultimate Loki dengan mata yang dibuka tersebut, kemampuan yang ditakuti di negeri raksasa Elbaf. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.